Kami dari kelompok 9, Dwiki Darmawan dan Afdal Zakaria, mau menjelaskan tentang iklim organisasi dan budaya organisasi. Definisi organisasi. Organisasi merupakan bagian dari yang tidak terpisahkan dari kehidupan manusia. Setiap manusia hidup dalam sebuah organisasi. Organisasi didefinisikan beragam oleh para ahli. Variasi definisi ini didasarkan pada sudut pandang dan waktu ahli ketika mendefinisikan. Gibson 1996 mendefinisikan organisasi sebagai wadah yang memungkinkan masyarakat dapat meraih hasil yang sebelumnya tidak dapat dicapai oleh individu secara sendiri-sendiri. Lebih jauh, ketiganya menyebut bahwa organisasi adalah suatu unit terkoordinasi yang terdiri setidaknya 2 orang yang berfungsi mencapai satu sasaran tertentu atau serangkaian sasaran. Definisi ini menekankan pada upaya pencapaian tujuan bersama secara efektif dan efisien melalui koordinasi antara unit organisasi. Robbins mendefinisikan organisasi sebagai kesatuan sosial yang dikoordinasikan secara sadar dengan sebuah batasan yang relatif dapat didefinisikan yang bekerja atas dasar yang relatif terus-menerus untuk mencapai suatu tujuan bersama atau sekelompok tujuan. Definisi dari Robbins ini menekankan pada organisasi sebagai sebuah sistem sosial yang perlu dikoordinasi dalam arti perlu manajemen. Batas organisasi akan berubah sebagai tuntutan lingkungan organisasi, sehingga dikatakan relatif. Definisi lain mengenai organisasi dikemukakan oleh Oteng Sutrisna sebagai dikutip di tim dosen AP/UPI menyebut bahwa organisasi yakni mekanisme yang mempersatukan kegiatan-kegiatan untuk menyelesaikan pekerjaan-pekerjaan. Definisi ini menekankan pada mekanisme pekerjaan dalam mencapai tujuan organisasi. Jenis-jenis organisasi. Kebudayaan klan. Dalam organisasi yang berkebudayaan klan ini, setiap anggota dalam organisasi memiliki rasa kebersamaan dan kekeluargaan. Para pemimpin atau pemimpin organisasi dianggap sebagai mentor dan bahkan sebagai figur seorang ayah yang bertindak sebagai kepala keluarga. Tipe kebudayaan klan ini mirip dengan organisasi tipe keluarga yang berusaha untuk mencapai mufakat dan komitmen melalui keterlibatan dan komunikasi antar anggota serta menghargai kebersamaan. Partisipasi dan konsensus sukses dalam konteks kebudayaan klan ini adalah memenuhi kebutuhan pelanggan dan kepedulian terhadap masyarakat. Kebudayaan advokasi. Budaya organisasi jenis ini didasarkan pada energi dan kreativitas. Anggota organisasi atau karyawan didorong untuk berani mengambil risiko, bereksperimen, dan berpikir di luar kebiasaan untuk menyelesaikan sesuatu. Para pemimpin atau pemimpin organisasi dianggap sebagai inovator dan pengusaha entrepreneur. Kebudayaan advokasi ini mendorong organisasi atau perusahaan untuk berkembang dengan menciptakan produk-produk dan layanan yang inovatif dan cepat menanggapi perubahan pasar. Kebudayaan pasar. Budaya ini dibangun atas dasar dinamika persaingan dan pencapaian hasil nyata. Fokusnya adalah pada tujuan atau hasil. Organisasi tipe kebudayaan pasar ini berpusat pada lingkungan eksternal, yaitu pelanggannya. Mereka lebih mendahulukan kepentingan pelanggan atau pangan pasar dan laba perusahaan dibanding dengan kepuasan karyawan maupun pengembangan sumber daya manusianya. Tujuan bersama pada organisasi yang berkebudayaan pasar ini adalah meraih keuntungan terbesar, mendapat pangsa pasar terbesar, dan mengalahkan pesaingnya. Kebudayaan hierarki.
Kebudayaan hierarki ini dilandasi oleh struktur dan kendali lingkungan kerja bersifat formal dan pengendaliannya yang ketat. Kepemimpinan didasarkan pada koordinasi dan pemantauan yang terorganisir dengan budaya yang menekankan efisien dan prediktabilitas. Nilai dari kebudayaan hierarki ini adalah konsisten dan keseragaman. Sukses dalam konteks organisasi yang mengadopsi kebudayaan hierarki ini adalah perancangan, planning, yang ada kualitas produk dan layanan yang tertinggi, pengiriman yang tepat waktu dan biaya operasional yang rendah. Manajemen harus memastikan kepastian pekerja dan prediktabilitas. Budaya dan organisasi. Terdapat kesepakatan luar bahwa budaya organisasi merujuk pada sistem pengertian bersama yang dipegang oleh anggota-anggota suatu organisasi yang membedakan organisasi tersebut dengan organisasi lainnya. Robin 2005. Sistem pengertian bersama ini dalam pengamatan yang lebih seksama merupakan serangkaian karakter penting yang menjadi nilai bagi suatu organisasi. Budaya organisasi mengacu pada norma perilaku, asumsi, dan keyakinan dari suatu organisasi. Sementara dari iklim organisasi mengacu pada persepsi orang-orang dalam organisasi yang merefleksikan norma-norma asumsi-asumsi dan keyakinan. Sedangkan Son Haji dalam Sautopo mengatakan bahwa budaya organisasi adalah proses sosialisasi anggota organisasi untuk mengembangkan persepsi nilai keyakinan terhadap organisasi untuk mengembangkan persepsi nilai yang terhadap organisasi. Sementara Sutopo 2010 mengatakan bahwa budaya organisasi berkenaan dengan keyakinan, asumsi, nilai, norma-norma perilaku, ideologi, sikap, kebiasaan, dan harapan-harapan yang dimiliki oleh organisasi. Dalam hal ini termasuk organisasi universitas swasta. Gibson, Ivanišević, dan Donnelly dalam Sutopo 2010 berpendapat bahwa budaya organisasi adalah kepribadian organisasi yang mempengaruhi cara bertindak individu dalam organisasi. Budaya mengandung pola eksplisit dan implisit dari dan untuk perilaku yang dibutuhkan dan diwujudkan hasil kelompok manusia secara berbeda, termasuk benda-benda ciptaan manusia. Dari semua definisi tentang budaya organisasi di atas, secara umum dapat ditetapkan bahwa budaya organisasi berkaitan dengan makna bersama, nilai sigma, dan keyakinan. Dapat dikatakan bahwa jantung dari suatu organisasi adalah sikap, keyakinan, kebiasaan, dan harapan dari seluruh individu anggota organisasi, mulai dari manajemen puncak hingga manajemen yang paling rendah, sehingga tidak ada aktivitas manajemen yang dapat melepaskan diri dari budaya. Komponen-komponen budaya organisasi. Robin dalam Sutopo 2010 mengumpulkan 7 karakteristik budaya organisasi, yaitu otonomi individu, yaitu kadar kebebasan, tanggung jawab, dan kesepakatan individu untuk berinisiatif dalam organisasi. 2. Struktur, yaitu kadar peraturan untuk ketetapan yang digunakan untuk mengontrol perilaku pegawainya. 3. Dukungan, yaitu kadar bantuan dan keramahan manajer pada pegawai. 4. Identitas, yaitu kadar kenalnya anggota terhadap organisasi secara keseluruhan, terutama informasi, kelompok kerja, dan keahlian profesionalnya. 5. Hadiah performansi, yaitu kadar alokasi hadiah yang didasarkan pada kriteria performansi pegawai. 6. Toleransi konflik, yaitu konflik dalam hubungan antar sejawat dan kemauan untuk jujur dan terbuka terhadap perbedaan. 7. Toleransi risiko, yaitu kadar dorongan terhadap pegawai untuk agresif, inovatif, dan berani
menanggung resiko. Fungsi dan peran organisasi budaya. Menurut Sutomo mengumumkan bahwa fungsi budaya organisasi mengayut dengan fungsi eksternal dan internal. Fungsi eksternal budaya organisasi adalah melakukan adaptasi terhadap lingkungan di luar organisasi, sementara internal berkaitan dengan integrasi sebagai sumber daya yang ada di dalamnya, termasuk sumber daya manusia. Jadi secara eksternal budaya organisasi akan selalu beradaptasi dengan budaya-budaya yang ada di luar organisasi. Begitu seterusnya, sehingga budaya organisasi tetap akan selalu ada penyesuaian-penyesuaian. Lebih lanjut, Sutomo menjelaskan bahwa semakin kuat budaya organisasi, makin tidak mudah organisasi itu akan terpengaruh oleh budaya luar yang berkembang di lingkungannya. Sementara kekantalan fungsi internal makin dirasakan menguat jika di dalamnya organisasi itu semakin berkembang norma-norma, peraturan, tradisi, adat istiadat organisasi yang terus-menerus dipupuk oleh para anggotanya, sehingga berangsur-angsur budaya itu akan menjadi semakin kuat. Merinci fungsi adaptasi eksternal dan fungsi internal budaya organisasi di dalam tabel berikut ini. Dan adaptasi eksternal yang pertama misi dan strategi, yang kedua tujuan, yang ketiga cara, dan yang keempat ukuran, dan kelima koreksi. Dan adaptasi internal yang pertama bahasa bersama dan kategori konsep, yang kedua batas dan kriteria kelompok, yang ketiga wewenang dan status, keempat keragaman, persahabatan dan kasih sayang, kelima ganjaran dan hukuman, dan terakhir ideologi. Sementara Robin mengumumkan tentang fungsi budaya dalam organisasi yang menjadi 5 fungsi. Pertama, budaya memiliki suatu peran batas-batas tertentu, yaitu budaya menciptakan perbedaan antara satu organisasi dengan organisasi lainnya. Kedua, budaya menyampaikan rasa identitas kepada anggota-anggota organisasi. Ketiga, budaya mempermudah penerusan komitmen mencapai batasan yang lebih luas, melebihi batasan ketertarikan individu. Keempat, budaya mendorong stabilitas sistem sosial. Budaya merupakan suatu ikatan sosial yang membantu mengikat kebersamaan organisasi dengan menyediakan standar-standar yang sesuai mengenai apa yang harus dikaitkan dan dilakukan karyawan. Yang kelima, budaya sebagai membentuk rasa dan mekanisme pengadilan yang memberikan panduan dan bentuk perilaku dan sikap karyawan. Dalam organisasi, seringkali terjadi perbandingan antara budaya yang kuat dan yang lemah. Alasan ini seringkali memiliki dampak yang lebih besar terhadap sikap karyawan dan lebih tertuju langsung untuk mengurangi keluar masuknya karyawan. Dalam hal ini, Robin menjelaskan bahwa budaya yang kuat selalu ditandai oleh nilai-nilai inti organisasi yang dipegang kukuh dan disepakati secara luas. Semakin banyak anggota organisasi yang menerima nilai-nilai inti dan semakin besar komitmen mereka terhadap nilai-nilai tersebut, maka budaya tersebut akan semakin kuat. Karakteristik budaya organisasi. O'Reilly dan Chen dalam Sutomo mengumumkan 7 karakteristik utama yang menjadi inti dari suatu organisasi. Yang pertama, innovation and risk taking, yaitu derajat sejauh mana pekerjaan didorong untuk inovatif dan berani mengambil risiko. Yang kedua, attention to detail, yaitu derajat sejauh mana para pekerja diharapkan menunjukkan presisi, analisis, dan perhatian pada detail-detail. Yang ketiga, outcome orientation, yaitu sejauh mana pemimpin berfokus pada hasil, bukan pada teknis dari proses yang dipakai untuk menjadi hasil. Keempat, people orientation, yaitu sejauh mana keputusan manajemen memperhitungkan efek hasil pada orang dalam fungsi budaya organisasi menjadi inti dari suatu budaya organisasi. Kelima, team orientation, yaitu sejauh mana kegiatan kerja diorganisasikan atas dasar tim kerja daripada individu. Keenam, aggressiveness, yaitu sejauh mana orang-orang dalam organisasi bersifat agresif dan kompetitif. Dan terakhir, stability, yaitu sejauh mana aktivitas organisasi menekankan pemeliharaan status quo sebagai kontras dan pertumbuhan. Iklim organisasi. Definisi iklim organisasi sebagai berikut. Pertama, iklim organisasi berkaitan dengan unit yang besar dan mengandung ciri karakteristik tertentu. Kedua, iklim organisasi lebih mendeskripsikan suatu unit organisasi daripada penilainya. Tiga,
organisasi berasal dari praktek organisasi. Keempat, iklim organisasi mempengaruhi perilaku dan sikap anggota. Dalam kaitannya dengan iklim organisasi, Street dalam Stomo menyatakan bahwa iklim organisasi dapat dilihat dari dua sisi pandang. Pertama, iklim organisasi dilihat dari persepsi para anggota terhadap organisasinya. Kedua, iklim organisasi dilihat dari hubungan antara kegiatan organisasi dan perilaku manajemennya. Klasifikasi iklim organisasi berdasarkan hasil penelitian yang dilakukan oleh Halben yang menggunakan OJDJ, terdapat 6 klasifikasi iklim organisasi, yaitu pertama, Open Climate yang menggambarkan tentang situasi di mana anggota organisasi merasa senang untuk bekerja, saling kerjasama, serta adanya keterbukaan. Kedua, Autonomous Climate, yaitu situasi di mana adanya kebebasan, adanya peluang kreatif, sehingga para anggota memiliki peluang untuk memuaskan kebutuhan mereka. Ketiga, The Controlled Climate yang ditandai adanya penekanan atas prestasi dalam mewujudkan kepuasan kebutuhan sosial. Setiap orang bekerja keras serta kurangnya hubungan antara sesama anggota. Keempat, The Familiar Climate, yaitu adanya rasa kesejawatan tinggi antara pemimpin dan anggota. Kelima, The Paternal Climate yang bercirikan adanya pengontrolan pemimpin terhadap anggota. Keenam, The Closet Climate yang ditandai suatu situasi rendahnya kepuasan dan prestasi tugas serta kebutuhan sosial para anggota. Pimpinan sangat tertutup terhadap para anggota. Berdasarkan paparan di atas, dapat ditarik kesimpulan bahwa pemimpin yang menggunakan orientasi hubungan kemanusiaan akan lebih menopang iklim organisasi yang terbuka. Member kepercayaan menghargai daripada pemimpin yang menggunakan otoritas tugas. Halben sebagaimana dikutip Stopo membagi komponen iklim organisasi berdasarkan karakteristik kelompok sebagai berikut. Pertama, disengagement atau ketidakikutan sertaan, yaitu suatu kadar di mana staf atau bawahan cenderung tidak terlibat dan tidak komit terhadap pencapaian tujuan organisasi. Kedua, handicap atau halangan, yaitu mengacu pada perasaan para staf bawahan pemimpin membebani mereka dengan tugas yang memberatkan pekerjaan mereka. Ketiga, esprit atau semangat, yaitu mengacu pada semangat kerja karena terpenuhinya kebutuhan sosial dan rasa punya prestasi dalam pekerjaan. Keempat, intimasi atau keintiman, yaitu kadar kohesionisme antar staf dan dalam organisasi. Sedangkan berdasarkan kategori perilaku pemimpin sebagai berikut. Pertama, aloofness atau keberjarakan, yaitu menggambarkan kadar perilaku pemimpin yang formal dan impersonal yang menunjukkan jarak sosial dengan staf. Kedua, production emphasis atau penekanan pada hasil yang, yaitu mengacu pada perilaku pemimpin agar staf bekerja keras, misalnya dengan pengawasan ketat, direktif, dan menuntut hasil maksimal. Ketiga, trust atau rasa yakin, yaitu mengacu pada kadar perilaku pemimpin yang ditandai kerja kerasnya agar dicontoh oleh staf. Terakhir, consideration atau perhatian, yaitu mengacu pada kadar perilaku pemimpin dengan memperlakukan staf secara manusiawi sesuai dengan martabat. Owen 1991, Halben 1971.